teman-teman, selamat pagi teman-teman. Saya mau sarapan dulu teman-teman. Ini sarapan saya teman-teman. Ikan layang. Ini ikan layang disambel, ikan layang dicabein teman-teman, sama nasi putih. Ini belum masak sayur teman-teman, tapi saya sudah lapar sekali. Ya sudah, saya makan aja lah ya, nggak pakai sayur. Dan rencana hari ini memang tidak masak sayur teman-teman, jadi makan ini saja. Saya makan pakai tangan teman-teman. Saya lihat itu di video-video YouTube teman-teman, cara belajar cara duduk, cara makan begitu. Cara memakai sendok, cara menggunakan sendok, terus cara pegang gelas, pegang cangkir begitu. Kelihatan elegan memang, kelihatan bagus kan. Kalau kata chef selebritis katanya Anggun Lee teman-teman. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, kalau ngikutin itu rasanya kelamaan teman-teman, kelamaan. Jadi mungkin bagi chef selebritis itu saya ini barbarly. Dia kalau bilang Anggun Lee. Kalau barbar dia bilang barbarly. Tapi memang bagus teman-teman, cara dia makan gitu ya, bagus, kelihatan kayak nggak elegan gitu, bagus gitu. Dia gigit makan lumpia aja, makan pakai cabe ya. Katanya cabe itu dipotong dulu gitu oleh chefnya gitu. Kalau saya makan lumpia langsung saja saya gigit cabenya itu. Nah, kalau dia tidak seperti itu, dipotong dulu pakai pisau, atau tidak, chefnya itu sendiri yang sudah memotong begitu teman-teman. Chefnya tuh ya kelihatan berkelas loh teman-teman. Chefnya itu dia memiliki etika yang etika sih, apa ya namanya ya, bagus dia. Tapi untuk secara saya pribadi, kayaknya untuk praktek dari cara makan gitu ya, untuk di rumah pribadi sendiri itu nggak bisa teman-teman. Tapi kalau di luar gitu mungkin bisa. Tapi kalau udah di rumah tidak bisa teman-teman. Saya barbarly kalau di rumah. Enak teman-teman. Sambal. Saya udah lama, beberapa hari, bukan lama sih, baru beberapa hari tidak makan yang pedes-pedes, gara-gara asam lambung saya itu seperti
kumat nggak begitu. Kadang kumat, kadang enggak, kadang kumat, kadang enggak. Ini lagi berusaha untuk mengontrol emosi saya, teman-teman. Karena kalau kondisi emosi saya atau pikiran saya itu lagi ribut di dalam, asam lambung saya itu mesti di dalam perut saya itu seperti ikut ribut juga. Wah, parah. Tapi saya berterima kasih sama Yeni. Saya sering bilang begini sama diri saya sendiri. Terima kasih Yeni sudah melewati ini. Terima kasih engkau sampai sekarang kuat gitu. Ya, tapi kembali lagi itu semua kekuatan dari Tuhan, teman-teman. Tapi saya tetap berterima kasih kepada diri saya sendiri begitu. Saya ini takut mati, teman-teman. Gara-gara takut mati itu, saya itu sering ditakut-takuti. Yang paling sering itu di pikiran saya sendiri. Katanya sering, nanti kamu mati, sebentar lagi kamu mati, entar lagi kamu mati, kayak gitu terus, teman-teman. Saya sampai capek gitu. Kemarin tuh pernah begini, saya lagi main sama anak saya lupa semua masalah saya, jadi saya tuh ketawa lepas waktu main sama anak saya itu. Tiba-tiba nongol di pikiran saya, teman-teman. Katanya begini, ketawa, entar lagi kamu tuh mati gitu, teman-teman. Terus tapi karena saya itu tahu firman Tuhan, sedikit banyak saya tahu ya, teman-teman. Saya tahu itu, jadi saya itu ini aja menyuruh diri saya itu tenang begitu. Itu yang saya lakukan. Soalnya kayak kalau itu kumat, teman-temannya, rasanya di perut saya tuh kayak ada yang bergerak gitu, tapi berdenyut. Nah, nanti dia bergerak naik ke atas, kayak deket ulu hati saya, kayak jantung saya itu. Nah, yang bergerak itu di bawah jantung saya gitu. Jadi mereka itu berdua berdenyut gitu, berdenyut kencang gitu. Nah, setelah nanti yang bagian yang bergerak itu berhenti berdenyut, tinggal jantung saya yang berdenyut, teman. Denyut itu kencang gitu ya. Denyut itu kencang sekali gitu, kayak melompat-lompat dia di dalam gitu. Terus udah gitu, iya, nanti dia berhenti sendiri. Itu tadi saya tidak mau panik gitu, karena saya pernah panik itu, teman-teman. Sampai masuk di rumah sakit, teman-teman, opname. Jadi belajar dari situ, saya tidak mau panik, saya diam, saya tidak bicara kepada siapapun, saya diam, saya itu lihat Tuhan saja gitu. Dan dia berhenti sendiri. Udah gitu, nah besok saya bisa tidur tetap malam itu gitu. Kalau tidur saya itu tidak terganggu sama sekali, teman-teman. Itu juga bukan karena saya gitu, karena Tuhan lah yang membuat saya tetap bisa tidur dengan nyenyak tenang setiap malam, teman-teman. Jadi saya bersyukur juga ya, mau berterima kasih sekali sama Tuhan begitu. Terus karena banyak orang di luar sana tidak bisa tidur, kalau saya itu bisa tidur. Pernah dulu, teman-teman, saya mengalami ini juga ya. Terus saya itu
udah saya tidur aja gitu. Tahu-tahu saya itu kebangun teman-teman, gara-gara tubuh saya itu keringat, basah keringat kayak gitu, tapi saya tetap bisa tidur. Kalau kata orang itu nggak tahu ya apa ya itu, jantung saya itu berdetak kencang begitu teman-teman, sampai tubuh saya itu berkeringat, basah keringat pas bangun malam itu gitu. Terus kalau tapi saya itu udah nggak peduli lagi itu semuanya, saya tetap tidur karena saya melihat Tuhan saya itu menjaga saya gitu, jadi saya bisa tidur nyenyak gitu teman-teman. Nah ini juga masih ada sampai sekarang, cuman saya perhatikan setiap kali saya ada rasa panik, nah itu kumat teman-teman. Tapi kalau saya tenang, nah itu dia tidak kenapa-kenapa, yo tenang gitu. Jadi semua dikontrol oleh pikiran kita, kontrolnya ada di sini, di pikiran kita ini teman. Jadi pikiran ini dikontrol. Saya lagi belajar ngontrol pikiran saya ini. Saya pernah teman-teman begini, itu mulai ya, ada tetangga anaknya jatuh gara-gara nggak sengaja ngelindes bola itu, dia naik sepeda, dia teriak teman-teman. Saya kaget, jantung saya sakit sampai nggak tangan saya ini berair semua, telapak tangannya sakit, jantung saya itu. Suami saya pulang, itu kenapa mbak, itu katanya, tadi aku dengar dia teriak, aku tidak tahu, aku jantungku sakit gara-gara tadi teriakan dia, sekarang kamu pergi aja lihat sendiri ke sana. Saya bilang gitu teman-teman. Iya, jantung saya itu sakit teman-teman. Jadi saya itu gampang sekali kaget. Itu kayaknya saya itu mengalami trauma teman-teman. Saya mengalami trauma, jadi saya itu ketakutan, ya kan? Saya gampang sekali kaget, saya gampang sekali terkejut. Tapi yang paling parah yang kemarin itu, teriakan mbak itu membuat jantung saya itu sakit sekali teman-teman. Nah, akhirnya itu saya udah diam, saya bilang suami saya, jantung saya sakit gara-gara itu tadi, kamu pergi dulu ke sana, kamu lihat gitu. Terus saya itu larinya selalu ke Tuhan teman-teman, larinya selalu ke Tuhan. Nah terus akhirnya ya itu tadi, saya tahu, saya sering dengerin khotbah tentang Yesus gitu kan. Saya itu sering denger khotbah tentang Yesus, tentang janji-janjinya gitu, tentang janjinya tentang kesehatan kita gitu kan. Nah itu saya pegang, saya memegangnya pun masih ada keraguan juga seperti itu, tapi Tuhan Yesus itu baik begitu. Jadi saya bersyukur sampai sekarang, walaupun saya mengalami gejolak yang sakit penyakit seperti itu, serangan panik seperti itu, tapi saya selalu diselamatkan gitu. Jadi bagi saya ini seperti menuntun jalan saya sebenarnya, bagi saya gitu. Cuman kalau lagi kumat gitu kan, gimana rasanya teman-teman, kan nggak enak di dalam perut kita, kayak ada sesuatu itu. Jadi rasanya perut saya itu di sebelah kiri sama sebelah kanan itu rasanya tidak sama. Yang sebelah kanan itu rasanya nyaman, normal seperti perut saya dulu sebelum ini ada gitu. Nah sekarang rasanya itu beda. Tapi udah beberapa hari, kemarin tuh kumat beberapa hari yang lalu. Nah hari ini setelah kumat itu, hari ini tidak kumat gitu. Tapi setiap dia kumat itu saya dapat pengalaman gitu, setiap kumat itu saya dapat pengalaman tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi ya ada bagusnya ini ada, tapi ya kadang ya gitulah, aku tidak tahu, berharap ini tidak ada atau ada, saya tidak tahu ya. Kalau ini ada, saya akhirnya saya kan memandang Tuhan terus. Jadi saya
punya pengalaman lagi lebih gitu dengan Tuhan ya gitu. Tapi kalau saya lagi keadaan enak nyaman gitu, saya tuh tidak ingat Tuhan gitu. Jadi mungkin saya lagi mengalami ini, jadi dipakai Tuhan buat jalan untuk saya memandang Dia gitu, agar walau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan suka duka gitu, saya tetap memandang Dia gitu. Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya sekarang saya belajar dalam keadaan suka duka, enak tidak enak, saya memandang Tuhan gitu teman-teman. Sudah habis teman-teman, sarapannya sudah habis. Saya itu mau jemput anak saya sekolah teman-teman. Sarapan saya juga sudah habis. Bentar lagi anak saya pulang sekolah. Saya mau pamit dulu teman-teman. Dadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin.